Selamat malam untuk mahasiswa akuntansi keuangan menengah 1. Pada malam ini, perkenalkan, nama saya Ivo Mailina Slitonga. Mungkin kita belum pernah bertatap muka, namun karena keadaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka, maka perkenankan saya untuk menjelaskan pertemuan pertama kita mengenai laporan keuangan. Baiklah, laporan keuangan itu merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang bersumber dari transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dan disajikan oleh manajemen sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan dan juga untuk pihak-pihak eksternal seperti para pemegang saham, kreditur, dan juga calon investor. Baik. Laporan keuangan yang kita kenal itu ada 5 sesuai dengan PSAK. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kenapa tidak neraca? Karena kalau dari sisi pengerjaannya, kita harus mengerjakan terlebih dahulu laporan laba rugi. Kemudian setelah kita membuat laporan laba rugi, maka kita dapat membuat laporan perubahan modal. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat laporan perubahan modal, maka kita bisa membuat neraca. Walaupun pada saat kita menyusun laporan tersebut ke dalam satu file yang pertama di halaman pertama memang pasti neraca. Halaman kedua pasti laporan laba rugi, tapi skema untuk pengerjaannya yang pertama adalah laporan laba rugi terlebih dahulu. Kemudian perubahan modal, kemudian neraca, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Di sini banyak informasi yang akan kita dapat mengenai isi dari neraca, laporan laba rugi, ataupun hal-hal lain yang ada di dalam laporan keuangan ini. Oke. Nah, kita akan belajar apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan itu khusus untuk perusahaan jasa, ya, perusahaan jasa. Dan penjualan itu adalah untuk perusahaan dagang atau distributor atau manufaktur. Oke. Biaya atau kita sering dengar itu namanya adalah beban operasional. Di mana beban operasional ini kalau untuk di perusahaan jasa dia hanya 1, tidak dibagi 2. Tapi kalau untuk di perusahaan dagang dia terdiri dari 2 bagian, yaitu beban administrasi dan beban penjualan. Oke. Nah, di sini terdapat pendapatan juga. Yang dimaksud di sini adalah pendapatan di luar dari usaha. Ya, begitu juga sebenarnya ada beban yang di luar dari usaha. Kemudian komponen yang lain adalah laba ruginya, gain or loss. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas penyajiannya. Dari penyajiannya ada 2 penyajian, di mana kalau yang single step itu untuk perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa, travel itu perusahaan jasa, kantor pengacara itu perusahaan jasa, notaris, kantor akuntan publik, jasa konsultan pajak. Nah, itu semua rata-rata adalah perusahaan jasa. Oke. Nah, mereka akan mencatat hanya seperti ini bentuknya.
pendapatan jasa, pendapatan sewa kalau memang dia jasanya berbentuk sewa. Jadi kalau mereka punya dua jenis ini, maka dibuatlah dua jenis ini. Ya, ini saya hanya bikin contoh saja. Maka apa saja biaya operasionalnya? Operasionalnya adalah yang paling utama adalah biaya gaji dan upah. Oke. Kemudian biaya perlengkapan. Ya, pasti ini perlengkapan kantor. Nah, listrik, air, telepon. Biaya operasional lainnya, termasuk di dalamnya adalah biaya penyusutan, bangunan, semua biaya penyusutan aset tetap. Ya. Nah, total beban operasional dikurangi dengan total pendapatan dikurangi dengan total beban operasional, maka dapat laba rugi operasional. Laba rugi operasional inilah yang akan dikurangi dengan pajak, menghasilkan laba bersih. Ini bentuk dari yang single step. Saya rasa sih mudah ya untuk dimengerti. Nah, kalau multiple ini untuk perusahaan dagang. Maka kalau ada perusahaan dagang, dia buat pendapatan itu sudah salah. Yang seharusnya adalah penjualan. Oh ya, ini yang perlu dipahami. Kalau laporan laba rugi ini untuk tahun yang berakhir, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah for year ended. Karena dia bukan per 31 Desember, tidak. Dia tidak, jadi penjualan ini tidak memiliki saldo awal 1 Januari, karena nanti akan ditutup dengan jurnal penutup. Ya, makanya dia untuk tahun yang berakhir 2000X, ya. Nah, penjualan dikurangi potongan penjualan atau diskon penjualan ya, kemudian dikurangi dengan retur penjualan, itu dinamakan net penjualan atau penjualan bersih. Kemudian harga pokok. Nah, ini yang paling banyak rentetannya. Untuk mendapatkan harga pokok ini ada persediaan awal ditambah dengan pembelian, tapi pembelian ini untuk mendapatkan netnya, maka kita harus ini net dari pembelian. Kita harus mengurangkan dengan potongan pembelian, kita harus mengurangkan dengan retur pembelian, dan ingat ini yang namanya biaya angkut. Biaya angkut yang dibebankan oleh pembeli namanya adalah freight in. Oke. Nah, jadi kalau ada biaya angkut pembelian itu masuk ke dalam HPP. Bedakan dengan biaya angkut penjualan, itu tidak masuk ke dalam HPP. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan total pembelian, maka dapat dikatakan persediaan awal ditambah dengan total pembelian. Oke, ini salah posisi, sebentar. Oh, nggak bisa saya ubah. Seharusnya posisinya ini ditambah dengan pembelian, yang ini ya, yang ini susah sekali untuk ngecropnya. Yang ibu maksud yang ini saya bikin warna merah ditambah dengan total pembelian, ya. Oke, yang saya warna merahin ini yang dinamakan dengan barang tersedia untuk dijual. Jadi yang merah ditambah yang merah menghasilkan yang merah. Ya. Persediaan awal ditambah total pembelian itu adalah barang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir, maka dapatlah harga pokok. Penjualan dikurangi harga pokok menghasilkan laba kotor. Oke, ini laba kotor. Nah, ini yang ibu maksud tadi. Biaya operasional mana
tadi biaya operasionalnya. Oke, nih. Biaya operasional dibagi dua, ada biaya penjualan, ada biaya administrasi. Oke, nah di sini untuk biaya penjualan terdiri dari gaji bagian penjualan, biaya iklan, beban depresiasi, dan biaya lain-lain yang berkaitan terhadap penjualan. Begitu juga dengan administrasi. Maka total biaya operasional jika dikurangkan dengan laba kotor, ini dikurangi dengan yang ini, akan menghasilkan laba sebelum pajak. Oke. Laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak menghasilkan laba bersih. Nah, di sini sebenarnya untuk laporan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek biasanya akan ada beberapa komponen extraordinary. Jadi komponen-komponen ini adalah hal-hal yang biasanya akan kita sajikan, itu biasanya disajikan di laba usaha sebelum pajak. Jadi di sini nanti di bagian ini sebelum ada biaya pajak pendapatan, di sini ada yang namanya other income or expense, pendapatan lain-lain atau beban lain-lain. Terkadang untuk yang perusahaan yang lain malah mereka menyajikannya setelah laba bersih usaha, setelah sudah kena pajak, maka masih ada lagi komponen extraordinary. Ya, apa saja extraordinary? Misalnya contoh adalah kebakaran gudang. Itu tidak mungkin setiap tahun ada kebakaran gudang, ya. Kemudian contoh lagi kerugian yang tidak disangka-sangka, ya seperti bencana alam, ya, yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Nah, banyak hal-hal yang mungkin nanti di dunia praktek kalian akan paham apa-apa saja hal-hal yang masuk ke dalam komponen extraordinary. Oke. Nah, ini bentuk dari laporan laba rugi yang dia menyajikan bahwasannya pos luar biasa itu dicatat sebelum kena pajak. Jadi laba sebelum pajak tadi, di bawahnya baru ada pos luar biasa. Nah, ini dia. Ya. Nah, setelah dicatat kerugiannya ataupun keuntungannya, maka laba bersih tersebut akan dikurangkan terhadap pajak. Seharusnya di sini ada pajaknya dulu, baru untuk dapat laba bersih setelah pajak, baru maka disajikan laba ditahannya berapa untuk mendapatkan berapa total laba, ya. Jadi istilahnya perubahan modal itu kan akan berpengaruh terhadap laba ditahan, return earning, ditambah dengan laba bersih yang sudah dipotong terhadap pajak. Oke, nah ini bisa kalian baca sendiri nanti di materi. Saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Adapun beberapa perubahan prinsip akuntansi. Oke. Perubahan prinsip akuntansi itu seperti depresiasi, penilaian persediaan, depresiasi, metode depresiasi kan ada berapa ya? Ada 5 ya. Oke. Salah satunya garis lurus, double declining, the sum year of digit, kemudian menggunakan unit produksi dan jam kerja. Oke. Jadi metode depresiasi ini kalau kalian baca kembali buku itu
berbeda-beda cara melakukan penghitungan penyusutannya. Penilaian persediaan yang kita kenal adalah FIFO, LIFO, average. Ya. Kemudian untuk pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, ini biasanya untuk perusahaan konstruksi, ya, karena konstruksi itu sendiri kan masa pengerjaannya biasanya jarang 1 tahun, akan lebih, apalagi kontrak jangka panjang ya. Jadi kalau untuk depresiasi di sini kalian disajikan salah satu contoh di mana kalau menggunakan angka tahun pada tahun 2005 didapat angkanya 50 juta. 2006 setelah dihitung dapat angka yang 40 juta. Sedangkan kalau garis lurus kan memang setiap tahunnya sama. Nah, maka dengan adanya perubahan ini ada penambahan laba. Kenapa penambahan laba? Karena laba yang di tahun 2005 sudah dikurangkan sebesar 50 juta bebannya. Sedangkan kalau menggunakan garis lurus dia 30 juta. Jadi ada pengurangan beban. Pengurangan beban itu artinya adalah laba kita bertambah, ya. Bisa dipahami ya? Saya ulang lagi. Dengan menggunakan angka tahun itu beban yang kita sajikan 50 juta. Jadi kita sudah mengurangkan laba operasional kita itu sebesar 50 juta. Nah, sedangkan kalau menggunakan metode garis lurus, maka yang seharusnya dikurangkan adalah sebesar 30 juta. Maka ada selisih. Selisih ini maka dibilang laba adalah karena nilai beban yang kita kurangkan dengan menggunakan metode yang sebelumnya itu besar. Nah, sekarang kita karena mau mengubah metode tersebut jadi garis lurus, akan terjadi perubahan terhadap laba ditahan kita. Nah, jadi di sini yang bisa Ibu jelaskan adalah apakah boleh mengganti metode dari penghitungan penyusutan? Boleh. Setiap perusahaan boleh memilih satu metode yang akan digunakan, ya. Nah, boleh ganti, boleh, tapi hanya sekali. Jadi kalau tadinya dia sudah pakai metode angka tahun, di awal dia membuka usaha, dia menggunakan, saya pakai metode angka tahun untuk penyusutan. Di awal dia mendirikan perusahaan. Nah, setelah dia hitung-hitung, sepertinya kalau menggunakan metode angka tahun terlalu kecil labanya, sehingga dia mau mengubah. Nah, kalau dia mau ubah ke metode garis lurus, itu diperbolehkan, tapi setelah dia sudah mengubah menjadi metode garis lurus, dia tidak boleh mengubahnya lagi. Ya, hanya boleh sekali mengubah metode, baik itu penyusutan, penilaian, dan pengakuan pendapatan. Oke. Nah, di sini yang bisa kalian lihat adalah ada beberapa bentuk laporan laba rugi yang harus kita sesuaikan jika terjadi beberapa hal seperti yang di atas ini adalah mengenai penghentian operasi segmen usaha. Ini sebenarnya di perkuliahan akuntansi manajemen. Jadi kalau satu perusahaan dia selain ada punya usaha dagang, ada segmen operasi dagangnya, kemudian dia punya segmen operasi sebenarnya segmen operasi ini lebih cenderung ke manufaktur ya. Jadi contoh dia misalnya dia punya usaha satu segmen operasi pembuatan roti. Nah, ada juga dia punya segmen operasi pembuatan plastik gitu.
ada juga dia bikin segmen operasi yang mungkin membuat satu usaha yang lain. Nah, jadi kalau ada salah satu segmen operasi ini tutup atau mau dihentikan karena merugi terus-menerus, maka ada cara kita untuk melaporkan laporan laba ruginya. Oke. Nah, kalau untuk laporan perubahan modal itu untuk di kategori pelajaran kita sudah bukan lagi perusahaan perorangan karena kita sudah cerita tentang laba ditahan, ya. Kalau kita cerita laba ditahan berarti ini sudah namanya PT, ya. PT terdiri dari dua, PT yang belum TBK dengan PT yang sudah TBK. Kalau PT yang TBK itu adalah PT yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi kalau untuk neraca kalian bisa lihat elemen-elemennya adalah aset. Saya lebih suka menggunakan aset ya daripada aktiva. Aset, di mana aset lancar terdiri dari kas. Kenapa kas paling atas atau kas yang pertama dianggap sebagai lancar? Karena dia adalah aset yang paling liquid. Oke. Yang kedua adalah piutang sebenarnya. Nah, tapi di sini ada surat berharga. Posisi piutang itu sebenarnya adalah setelah dari kas, ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Saya rasa nggak usah saya bahas. Cuman dari bentuk dari neraca itu ada yang menyajikan dengan posisi aset di sebelah kiri dan kewajiban serta modal itu di sebelah kanan, ya. Nah, ini saya lupa kemarin bikin dalam kurung. Ini seharusnya kontra account, ya. Tahu kontra account? Kontra account itu adalah dia sebenarnya di posisi aset tapi mengurangi aset. Jadi dia sebagai kontra account. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan. Ya, ini juga kontra account namanya. Oke, ada yang menyajikan laporan berbentuk seperti ini. Aset di atas, di bawahnya kemudian kewajiban, ya. Kemudian di bawahnya ada modal. Baiklah. Untuk arus kas itu terdiri dari 3 komponen. Ini harus kamu ingat. Ini tidak boleh kebalik. Yang pasti pertama adalah aktivitas operasi atau operasional. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Ya. Nah, yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Jadi, yang pertama operasi, yang kedua investasi, yang ketiga adalah pendanaan. Ya. Apa saja yang masuk ke dalam aktivitas operasi? Ini ada aliran masuknya. Aliran masuk dan aliran keluar, ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan kita yang ketiga. Kita ketiga akan membahas tentang arus kas. Oke. Selanjutnya untuk catatan atas laporan keuangan, ini adalah yang seperti saya jelaskan tadi, ya. Banyak hal yang harus kita baca kalau untuk di catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, ini adalah siklus akuntansi. Start awal itu berada di bukti transaksi, ya, atau dari transaksi menghasilkan bukti transaksi. Setelah ada bukti transaksi, maka kita menjurnal. Transaksi itu banyak, ya. Transaksi penjualan, pembelian, pengeluaran. Oke. Nah, buktinya adalah berbentuk faktur, kwitansi, bukti kas keluar, bukti kas masuk. Oke. Itulah yang kita jurnal. Jurnal dibagi atas 2. Ada jurnal umum, ada jurnal khusus, ya. Kalau jurnal khusus itu digunakan untuk
transaksi-transaksi yang dalam satu hari itu banyak. Contoh kayak Kas punya jurnal khusus untuk membantu kita menyusun ke buku besar. Kalau dia masuk ke dalam jurnal umum itu amat sangat banyak sekali nanti ya. Nah, dari buku besar kita buat yang namanya neraca percobaan. Di neraca percobaan sebenarnya tidak bisa langsung buat laporan keuangan. Kenapa? Kita harus ada sebenarnya di sini apa? Adjustment, jurnal penyesuaian. Maka setelah neraca percobaan ini disesuaikan, apa saja yang harus disesuaikan? Nah, yang disesuaikan yang pertama adalah pengakuan atas pendapatan, pengakuan atas beban, kemudian pengakuan atas yang namanya penggunaan dari perlengkapan, karena perlengkapan itu biasanya kita beli belum langsung jadi beban ya. Nah, jadi termasuk salah satunya adalah penghitungan terhadap beban penyusutan, itu biasanya di dalam jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita buat jurnal penyesuaian, neraca ini pun akan berubah angkanya dan baru bisa dibuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang terdiri dari satu lagi nih kurang nih, setelah neraca ada arus kas. Oke. Nah, memang rata-rata perusahaan menengah ke bawah itu hanya mewajibkan membuat 3 macam ini. Jadi arus kas terkadang dilupakan, apalagi catatan atas laporan keuangan ya. Nah, jadi untuk perkuliahan ini saya minta kalian mengerjakan tugas, yaitu pertama, buatlah laporan atau bisa dikatakan format saja, format dari arus kas. Format dari arus kas, saya hanya minta formatnya saja yang menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Jadi sebenarnya arus kas itu ada 2 cara untuk menyusunnya, ya, metode langsung dengan tidak langsung. Kemudian, apa perbedaan neraca dengan laporan posisi keuangan? Nah, saya harap kalian mengerjakan tugas ini sebaik-baiknya, dikirim ke email kelas. Cara pengerjaannya kalian tulis di kertas, terserah mau kertas double folio, mau kertas A4, boleh-boleh saja. Hasil yang kalian tulis tangan tersebut difoto. Nah, hasil foto itulah yang di-emailkan. Nanti di subjek email tulis nama sama NIM ya. Sekian dari saya untuk perkuliahan online ini. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan secara singkat. Sampai ketemu di pertemuan kedua seperti yang sudah kita jadwalkan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam.